Hello everyone, my name is Farel Hafizon, NPM 2241 dari kelas manajemen 22C. Sini saya akan menjelaskan memahami struktur pentingnya kompensasi. Pentingnya kompensasi. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Selain itu, di balik jasa yang diberikan seorang karyawan pasti menginginkan adanya imbal jasa. Hal ini sangat memerlukan perhatian tersendiri karena faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas serta kecintaan terhadap kerjaan dan organisasinya. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka dari antara karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Kemudian program kompensasi juga penting bagi organisasi karena hal itu mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia yang dimilikinya, atau dengan kata lain agar karyawan mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi pada organisasi. Sistem kompensasi. Sistem pembayaran kompensasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem waktu, sistem hasil output, dan sistem borongan. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem kompensasi ini akan diuraikan sebagai berikut. Sistem kompensasi. 1. Sistem waktu. Dalam sistem waktu, kompensasi gaji upah itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, ataupun bulan. Kebaikan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu ialah karyawan yang malas pun kompensasinya tetap dibayarkan sebesar perjanjian. Sistem hasil output. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, kilogram, dan satuan lainnya. Dalam sistem hasil output, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap. Sistem waktu dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi. Sistem borongan. Sistem borongan adalah salah satu cara pengupahan yang menetapkan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya belas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit, lama mengerjakannya, serta beberapa alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi dalam sistem borongan ini pekerja bisa mendapatkan balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka. Keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Keadilan kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa karyawan bekerja pada suatu perusahaan dan bukan pada perusahaan lainnya. Kompensasi yang adil maksudnya segala pengorbanan yang dilakukan oleh mereka seimbang dengan imbalan yang mereka terima. Ada keseimbangan antara produktivitas dengan upah atau gaji atau kompensasi yang diterimanya. Keadilan kompensasi pada prinsipnya adalah sama, akan tetapi bagi karyawan yang prestasinya beda, maka keadilan kompensasi yang diterima berbeda tergantung pada prestasi kerjanya. Keadilan kompensasi yaitu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu
1. Keadilan individual. Keadilan individual merupakan rasa adil yang dirasakan seorang karyawan di mana dia merasa bahwa input yang dimilikinya telah dihargai sesuai dengan semestinya. Input yang berupa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, kerajinan, maupun kegigihan ini dihargai secara wajar melalui kompensasi seperti gaji, pujian dari pimpinan seperti promosi jabatan. 2. Keadilan internal. Keadilan internal merupakan suatu kriteria dari keadilan kompensasi yang diterima karyawan dari pekerjanya, dikaitkan dengan nilai internal masing-masing pekerjaan, misalnya posisi yang disukai karyawan dengan kualifikasi yang lebih tinggi pula harus diberikan kompensasi yang lebih tinggi. 3. Keadilan eksternal. Keadilan eksternal merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan terhadap seorang karyawan dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaing untuk seorang karyawan dengan pekerjaan yang sama. Kebijakan yang memperhatikan daya saing eksternal ini mempunyai dua pengaruh terhadap tujuan, yaitu A. Mendorong penetapan tingkat gaji yang mencukupi atau memenuhi kebutuhan karyawan dalam rangka menghargai dan mempertahankan karyawan. Jenis kompensasi. Kompensasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang langsung dirasakan oleh penerimanya, yakni berupa gaji, tunjangan, insentif, merupakan hak karyawan dan kewajiban perusahaan untuk membayarnya. A. Gaji adalah belas jasa dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan pasti. B. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada para karyawannya karena karyawannya tersebut dianggap telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan. C. Insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu karena keberhasilan prestasinya di atas standar. 2. Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh karyawan, yakni benefit dan service. Tunjangan pelayanan. Benefit dan service adalah kompensasi tambahan finansial ataupun non-finansial, yaitu diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, olahraga, dan dharma wisata, family gathering. Sedangkan kompensasi non-finansial adalah kompensasi yang meliputi kepuasan yang diterima seorang dari pekerjaan itu sendiri ataupun dari lingkungan psikologis dan atau fisik tempat orang tersebut bekerja. Aspek tersebut mencakup faktor psikologis dan faktor fisik dalam lingkungan pekerjaan seperti kebijakan baik, manajer yang baik, waktu yang fleksibel, dan lain-lain. Faktor penentu besarnya kompensasi. 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. 2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan permintaan. 3. Serikat buruh atau organisasi karyawan. 4. Produktivitas kerja karyawan. 5. Pemerintahan undang-undang dan capersnya. 6. Biaya hidup cost if living. 7. Posisi jabatan. 8. Pendidikan dan pengalaman karyawan. 9. Kondisi perekonomian nasional. 10. Jenis dan sifat pekerjaan.
Tujuan kompensasi: penghargaan terhadap prestasi kerja, jaminan terhadap keadilan, mencegah terjadinya keluar masuk karyawan, potensi karyawan, pengendalian biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.